kembali lagi di PNS Pojok Ngobrol Santai. Nah, kali ini kita kedatangan tamu dari UNESA nih. Siapa nih, Mas? Wah. Jadi, jadi gimana tadi Mbak Vivi? Kita ini sudah kedatangan tamu yang sangat spesial nih, Mas. Nah, ini kita perkenalan dulu ya, Mbak. Nah, kami ini dari PGSD UPY. Nah, kebetulan nama saya Fitria Ika alias Minda, dipanggilnya Vivi. Saya Muhammad Ridho Saputra, dipanggil Ridho aja. Ridho aja. Ridho aja, nggak pakai Rizky. Enggak. Ridho aja. Oke, kalau mbaknya ini siapa? Oke, kalau aku namanya Fiftine Salma Arifah. Oke, Ya. Fiftine Salma Arifah. Dipanggil siapa nih, Mbak? Nah, panggilan ini ada dua, bisa dipanggil Fiftin atau Salma. Seenaknya kalian mau panggil apa? 15 sih. Iya. Mbak 15. Ikut aja. Bahasa Inggris. Oke. Wah, iya. Kalau mbaknya siapa? Oke, kalau aku Zeni Zakia Zamania. Zeni? Zeni Zakia Zamania. Zamania. Iya, Oke. bisa dipanggil Zeni aja. Oke, Mbak Zeni. Oke, kira-kira nih mbaknya dari semester berapa nih? Agak malu ya. Kenapa tuh Mbak kok malu? Ya. Gimana Iya, soalnya. Soalnya nanti ketahuan. Iya, Ketahuan umurnya. Oh. Oke, bisa kamu dulu? Oke, Hai, Mbak boleh. Oke. Sama sebenarnya kita semester Iya, akhir. sama angkatan. Alhamdulillah kita sudah selesai wisuda kemarin Sabtu. Iya. Ya, dan juga masih diamanahi untuk ikut ke UPY, ke Univ tercinta kalian. Karena kita tiap tahun kan ketemu ya. Iya, betul Iya, sekali. betul. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya lanjut lagi S2 Digdas Pendidikan Dasar di UNESA. Wow, sangat cinta dengan UNESA Iya. berarti ya ini. Ini aku nggak salah denger ta? Bukan Iya. semester 2 toh? Bukan Mas, S2. S2. Betul sekali Mas. Jadi mbak-mbaknya sudah wisuda dan juga lanjut lagi S2 ke UNESA. Betul Masya sekali. Allah. Ini sangat cinta sekali di UNESA. Kenapa Mbak kok milih di UNESA lagi? Waduh, ini sedikit promosi ya jadinya ya. Iya, Mbak. Jadinya promosi. Kalau dari aku sih ya mungkin karena aku tahu ya kayak visi misinya seperti apa, program-program yang ada di UNESA seperti apa. Dan aku juga kenal kayak dosen-dosennya. Terus ya sebenarnya dosennya nggak semua sih aku kenal, ada campuran dari jurusan lain, tapi tidaknya tuh aku tahu programnya tuh seperti apa. Terus juga apa sih yang ingin aku dapatkan untuk nantinya yang bisa aku terapkan di kehidupan selanjutnya. Terus mungkin terutamanya ya karena saya cinta UNESA. Oh, sangat cinta sekali. Cinta Wow. sekali. Oh, sangat dihibur ya saya ya. Iya. Wow. Oke, terima kasih ya hiburannya. Dari Mbak Oh, Zini mbaknya. mungkin. Kalau aku sendiri sebenarnya aku sudah lulus dan aku belum lanjut di S2 UNESA-nya Oh, sendiri. oke. Nah, tapi karena aku sendiri tuh cinta UNESA dan UNESA kan juga cinta saya. Iya, saling sama-sama. cinta Iya, ya. jadi Iya. meskipun alumni ini masih diajak gitu. Aduh, gitu dong. Jadi cinta kita enggak sepihak. Oke. Saling berbalas ya, Mbak. Yo. Betul. Semoga kita juga dicintai seperti itu ya, Mas. Amin. Boleh Semoga lah. UPY mencintai kita besok ya. Iya, cintailah. Kalau nggak mencintai apa ada fasilitas? Iya, ini keren betul banget sekali. loh. Iya sih. Terima kasih ya Mbak. Iya. Nanti editornya diedit ya. Ini satu. Iya. Dua. Editor bisa semangat ya. Semangat Pak Ade itu. Pak Pasti Ade. udah semangat sekali mereka berjuang di UPY tercinta ini. Tertawa jahat ya. Lanjut. Apa lagi nih Mbak? Mas mungkin. Oke. Jadi dengan kedatangan Mbak Zeni dan Mbak 15 ini ada tujuan apa Mbak? Ke Jogja dan khususnya tuh ke UPY itu ngapain Mbak? Betul sekali. Mbak Zini mungkin bisa menjawab. Oke, tujuan utama kita ke sini ya, kita kan sudah menjalin kerjasama yang cukup lama nih dari UPY, bahkan mungkin dari kita maba, Iya. kita itu udah sering banget, pasti kita juga ketemu dengan sama teman-teman UPY. Nah, oleh karena itu kita juga ingin terus menjalin silaturahmi kita untuk terus-terus sehingga kita punya hubungan kerjasama yang baik. Nah, dari kerjasama ini yang kedua nanti diharapkan nanti kita bisa saling bertukar koneksi, bertukar program, apalagi sekarang kan mobility antar univ kan sangat besar ya. Iya, Jadi betul ini sekali. kerjasama antar univ itu penting banget. Apa ya kalau dari saya? Sudah lengkap ya Mbak Zeni. Mungkin
sebagai tambahan lagi mungkin terkait pengetahuan dan juga kebiasaan kan nanti dibahas juga kan ya. Kita bahas, bakal kita bahas. Kebiasaan yang ada di UPY dan UNESA itu seperti apa yang mungkin kalau ada yang ya diambil yang baik-baik aja Iya. teman-teman ya. Nanti bisa sharing-sharing kan kita yang apa yang bisa diterapkan di UNESA, apa yang bisa diterapkan di UPY. Betul sekali. Nah, kebetulan nih di UPY sendiri, kalau setiap minggunya, pasti setiap hari itu ada seragamnya nih, Mbak. Nah, itu tuh kita yang salfok dari dulu ya. Lihat Iya. seragamnya tuh kayak Betul. oh ini bagus banget. Keren gitu. PNS banget teman-teman. Jadi kayak Sesuai. kita kiranya tuh oh kita kedatangan PNS ya gitu. Nah, betul. PNS, Apalagi pakai Iya. name tag. PNS ya. Iya. Nah, Kami ini mau coba rosa. siapa tahu habis ini lulusan PNS. Amin. PNS. Saya juga ikut amin. Amin. Iya, amin. Jadi setiap hari itu, hari Senin nih, hari Senin kita punya seragam hitam putih ya, Mas. Ya. Betul sekali. Dan hari Selasanya ini seragam kita, teman. Oren-oren. Terus hari Rabunya itu pakai batik kelas. Jadi setiap kelasnya itu punya batiknya masing-masing. Di setiap kelas itu berbeda gitu, Mbak. Nah, terus hari Kamisnya kita pakai seragam apa, Mas? Hari apa? Kamis. Hari Kamis kita itu sebenarnya ini bisa bebas, tapi untuk di prodi PGSD dikhususkan untuk pakai pramuka, Mbak. Jadi berseragam seperti anak SMA gitu, Itu Mbak. kadang-kadang kita tuh kalau Di kalau jalan berangkat itu udah kayak anak SMA gitu, Mbak, berangkat. Berasa muda lagi ya. Iya. Terus hari Jumatnya itu baru bebas. Tapi tetap kalau yang cewek itu harus pakai rok gitu. Oke, yang cewek aja. Cewek. Ya, yang Ya. cewek aja, yang cowok tetap celana kain. Celana kain, tidak boleh Kita jeans. boleh nanya nggak? Iya, boleh, Boleh boleh. nanya nggak? Tadi bahas terkait pramuka apa di sini di setiap minggunya ada kegiatan pramuka juga? Bukan setiap minggu sih, Mbak, tapi ada namanya itu apa, Mas? Mata kuliah KMD, Mbak. Iya, KMD. Masuk iya, mata iya. kuliah. Iya, Iya. ada mata kuliah KMD. Itu selama 1 minggu. Jadi kita 1 minggu itu pelatihan full pramuka dari dasar, tengah sampai mahir gitu. Keren. Terus kalau pantangannya mungkin dari pakaian atau celana yang nggak boleh dipakai di UNGK, UPY mohon maaf. Kalau di UNESA UPY. kan Kalau Mbak. Bisa dilihat ya. Pulang. Apa udah. kita lanjut saja. Iya, Nggak gitu apa-apa, aja. kita lanjut saja. Kalau di UNESA kan kita nggak boleh pakai jeans. Iya. Jeans nggak boleh. Kalau rambut nggak boleh yang diwarnai, itu blonde itu nggak boleh. Merah, Boleh. pink nggak boleh. Harus hitam. Tapi kalau naturalnya blonde ya nggak apa-apa sih ya. Boleh Iya, kan? iya, Kan boleh. ya. Tapi kalau di luar itu yang Asia ini kayak kita ini ya, stay warna aslinya kayak gimana. Kalau dari UPY Dari Baca PY dulu. sama sih, Mbak. sama. Jadi di UNESA tadi nggak boleh pakai celana jeans ya? Iya, betul. Iya, jadi di UPY juga harus menggunakan celana kain, nggak boleh jeans gitu, Mbak. Kalau rambut itu juga yang penting itu rapi dan juga harus sesuai warna asli gitu. iya, betul. Karena kan kita kan jurusannya keguruan ya, Mbak. Jadi kita harus mencontohkan sebagai guru yang berkualitas, yang keren, yang wow Asik. gitu sih, Mbak. Asik. Gitu Gimana? ya. Sudah sangat bervisi. Iya, Betul, betul. sudah berbeda sekali Mbak Iya, Vivi. iya. Gitu. Aduh kita jadi agak gimana kita nggak punya seragam ya. Tapi Ada Ah. tenang, Nah, tenang tenang. teman-teman, kita juga ada, tapi tidak sefasilitasi kalian. Kayak bajunya aja seragamnya enggak. Kita ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada beda-beda. Kita pakainya kayak Senin itu putih krem, Selasa batik, Rabu batik angkatan, Kamis casual. Iya Iya, sih, betul. casual, Jumat batik lagi. Selasanya casual nggak sih kita? kebalik ya betul. Ya, Dari itu iya kan? Rabu nggak sih yang putih krem? Maaf ya mas. Bukan, Ketua. Ah, Iya. Mbak. Krem Senin Rabu. kak. Oh iya itu aku Senin kak. Apa kita lihat kontennya dulu ya? Ya, Kita lihat kontennya dulu. ada IG-nya teman-teman. Iya. Ah, Jadi bisa bisa dicek. dicek. Bisa dicek nanti. UNESA. Nanti di sana sudah di highlight. Nah, untuk Iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada. Nanti. Barangkali ya kita Lengkap foto warna sekali, dulu ya. Mbak. Iya.
Tapi kita lihat seperti mereka, Iya. mereka kan ada seragamnya, Iya. ada logonya tuh. Betul. Lihat, bisa dilihatkan ke kamera Kak, nah logonya. Betul, cinta teman-teman. Asik. Ada Cinta ini banget. name tag-nya juga. Iya. Jadi yang mungkin yang diunggulkan dari jurusan kita itu PGSD terkenal akan batiknya. Oh, Jadi kalau di batik. kampus ada yang pakai batik. Nah, Itu udah jelas. Oh, SD. iya. Betul. Sudah ketahuan ya. Iya, Oh, sudah ketahuan. Iya. Ya, makanya kalau kita biasanya kalau mau makan di kantin luar ya, Iya. kantin fakultas luar itu kita pakai baju casual. Soalnya nanti kalau kita bermasuk. Iya, karena kalau kita biasanya didatengin sama dosen dari PGSD ya Mbak ya, kok sampai sini ngapain? Oh, gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, mau Iya. branding bu makanan. Nah, oke. Betul, betul. Nah, kalau kita itu Bapak Men udah pakai baju oranye, Iya. itu udah pasti anak Pasti PGSD. Wah, Sama, sudah ketahuan. Emang PGSD itu identik dengan punya identitas sendiri Iya, ya, betul, pasti banget. terlihat sekali. Terlihat banget. Betul, betul, betul. Bangga nggak sih? Bangga sih, harus Bangga bangga. sih. dong. Saya bangga sekali. Ayo Mbak, ini pertanyaan selanjutnya. Kan di UNESA itu kan banyak tuh kayak prodi-prodi lain gitu. Nah, kenapa kok Mbaknya itu memilih PGSD itu kenapa? Apakah ada apa namanya kayak Panggilan semangat jiwa. panggilan jiwa untuk menjadi guru SD atau ada disuruh sama orang tua atau gimana Mbak? Coba bisa dijelaskan. Faktornya gitu Kamu mungkin, dulu Mbak. Coba ya, saya pikir dulu ya. Nggak apa-apa. Apa ya? Oke. Ini sebenarnya pertanyaannya mungkin sudah dipertanyakan sedari dulu ya. Iya. Kenapa PGSD? Betul. Iya. Kalau dari aku sih karena dari awal itu aku pengen jadi guru. Makanya waktu SMA aku ambilnya IPS. Oh, iya. Memang dari awal. Jurus. Iya, dan alhamdulillah waktu kuliah ini sama kan kayak Mbak Zini juga SNM. Iya, betul. Kita SNM kita undangan. Wow. Sekarang namanya SNBP. SNBP. Jadi mahasiswa berprestasi nih teman-teman. Masih Tangan, belajar. kasih tepuk tangan dulu penonton. Belajar. Ya, teman-teman gitu. Terus selain itu juga ya mungkin panggilan jiwa ya. Iya. Kita sampaikan isu-isu di luar sana, Iya. bukan tentang Baik. guru, tapi menurut saya kayak guru itu kalau kamu sudah suka mendidik ya, Iya. kepada siapapun, entah itu ya anak-anak yang di jalan ataupun yang ada di lembaga formal atau non formal, itu kalau ada jiwa-jiwa mendidik itu, Iya, itu. kalau misal ada yang nangis itu kita berusaha kayak naluri nggak sih, pengen menenangkan Iya, kayak Betul gitu. sekali ya. Nah, mungkin dari situ sih. Dan juga saya lihat orang-orang di sekitar saya kayak guru itu, wah kayaknya keren nih. Keren ya kayaknya. Keren. Mbak Kamu Zeni. banyak sendiri. Kalau aku mungkin ini jawaban klasik ya. Kenapa tuh Mbak? Kayaknya ini masalah kuduga. universal dari seluruh kebanyakan mahasiswa PGSD ya. Faktor pertama adalah orang tua. Nah, itu kayaknya tadi Masnya nyinggung apakah disuruh orang tua itu kita baru kayak oh kayaknya ini memang sama ya Iya, masalahnya ya sama gitu ini. ya. Tapi yang kedua memang dari dulu itu aku suka ngajar. Iya. Aku suka ngajar dan memang ranahnya memang di pendidikan. Cuma bukan di sekolah dasar awalnya seperti itu. Tapi mungkin karena doa orang tua ini lebih kenceng ya. Jadi waktu menaruh pilihan antara pilihan satu sama pilihan dua itu tiba-tiba aku nuker pilihan satu duanya. Jadi awalnya yang PGSD kedua, aku pilih ke satu. Yang Oh. pendidikan lainnya aku taruh di bawah. Nah, akhirnya karena itu menurutku termasuk panggilan jiwa sih. Karena waktu itu pikiranku itu berubah ketika ada pertanyaan dari guru SMA. Iya. Oke. Waktu itu guru SMA ngasih form nih, siapa nih yang minat jadi guru? Nah, waktu itu yang minat jadi guru disuruh ngisi sebuah formulir. Di situ ada tuh pertanyaan, kalau kamu jadi guru, kamu ingin menjadi guru apa? Nah, karena padahal dari awal aku tuh agak denial ya untuk masuk di sekolah dasar, karena emang suka sama anak kecil, suka mengajar sama anak kecil, tapi mungkin untuk pendidikannya mau nyoba yang lain gitulah ya. Nah, tapi ternyata waktu ngisi itu, jiwa aku tuh tergerak untuk ngisi sekolah dasar, panggilan jiwa. Nah, mungkin karena kesenangan itu yang ngedorong untuk ke arah situ, akhirnya aku pilihlah PGSD. Oh, Dan gitu. setelah masuk, alhamdulillah kita suka dengan jurusannya karena membahas pendidikan secara menyeluruh. Iya. Betul sekali. Jadi kalau misalkan gak ada guru ya, mungkin profesi yang lain tuh gak ada kali ya. Betul, Betul sih, betul, makasih. betul, Setuju. betul, Betul sekali. Karena guru itu yang mendidik untuk jadi profesi lain, gitu Iya. kan? Betul. Apalagi di sekolah dasar nih bener-bener dasarnya Betul akarnya sekali, bagaimana betul. mereka menentukan masa depannya nanti. Betul Di sekali. SD gimana mereka masih punya banyak harapan kan. Betul. Kalau kalian sendiri? Saya juga hampir sama ya, Mbak.
Tapi kalau saya sendiri itu memang juga pengen jadi guru dari dulu karena saya itu pernah ada Keren nih. something ya dengan guru SD saya. Aduh, something apa ini? Ini bukan tentang percintaan ya Iya. teman-teman, Oke. tapi tentang gimana cara guru itu memperlakukan siswa tersebut. Nah, itu yang buat saya tuh, oh saya harus jadi guru yang nggak bisa seperti itu. Semua anak itu pintar dengan kemampuannya masing-masing dan di bidangnya masing-masing seperti itu. Jadi saya tuh pengen menanamkan ke anak cucu kelak ya, ke generasi bangsa. Kalau kita tuh harus jadi guru SD yang bisa mengapresiasi muridnya seperti itu. Iya, ini kayaknya cikal bakal pembelajaran diferensiasi. Rahasia ini. Betul. Bener-bener Memang ada kayak sebelum kita pelajarin diferensiasi udah ada di hatinya mbaknya. Keren nih. penonton. Keren banget nih, Bang. Kalau Mas Rido? Kalau saya sih ya hampir sama kayak Mbak Zeni ya. Waduh. Awalnya itu, Hati teman-teman ini. tapi ini saya sebenarnya awalnya nih Mbak, memang benar-benar nggak ada pandangan ke PGSD malah. Saya kan basicnya di olahraga. Awalnya saya udah daftar di univ sebelah. Kalau kita kan UPY, nah univ sebelah UNY. Nah, itu saya nggak keterima. Udah bolak-balik tes. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tanya ke ibu saya kan, Bu ini gimana? Kok kayaknya udah buntu gitu kan. Terus tiba-tiba, udah manut ibu aja le, masuk PGSD di PGRI di Jogja gitu kan. Oke lah. Awalnya biasa aja. Daftarnya pilihan ke pertama itu tetap PGSD lah. Kedua olahraga. Terus saya berharap olahraga awalnya. Terus keterimanya PGSD dan setelah masuk ke PGSD saya malah bersyukur. Bersyukur karena PGSD ini udah unggul di UPY. Terus itu lalu kita unggul. Nah, terus juga udah terbukti Mbak lulusan di UPY itu PGSD-nya rata-rata itu ya berkualitas, maksudnya langsung jenjangnya langsung jelas gitu loh Mbak. Nah, dari situ saya udah alhamdulillah saya masuk ke PGSD. Dan yang kedua tuh saya itu tergerak karena ini melihat banyak siswa-siswi yang zaman sekarang itu banyak banget melakukan hal-hal yang nggak baik. Nah, saya tuh berharap ketika saya besok jadi guru saya bisa merubah mereka tuh menjadi lebih baik lagi gitu, Mbak. Masya Allah. Sekarang itu kan guru itu ngelakuin hal jewer dikit aja udah salah toh. Kalau dulu kita di jewer di apa itu malah didukung sama orang tua kita toh. Iya, Kalau sekarang karena kita yang Pendekatannya salah. berbeda. nah itu makanya sekarang saya tergerak untuk oke saya besok mau jadi guru yang benar-benar mendidik. Masya Gitu sih, Mbak. Allah. Semoga kita semua berhasil ya. Amin. Ada lagi nggak Mbak Vivi? Enggak sih Mas, mungkin udah di penghujung kali ya Mas. Ujung. Iya. Kok kayaknya kita asik banget ya tadi ya Mbak ya? Enggak. Aduh, aku kira masih ada nih. Nggak berasa ini. Ada apa ya? Bertambah apa nih Mas? Apa? Itu kayaknya kita di belakang tuh ngobrolnya tuh lancar. Terus banyak Iya. banget. Apa? Kita penasaran apa sih program yang mungkin udah Mbak Mas alami, punya pengalaman di sini di UPY, Oh, oke, Ya, oke. MBKM mungkin atau pertukaran atau Iya, apa gitu. betul. Kebetulan Ini banyak banget ini Mbak. kalau saya itu waktu jadi gini Mbak, saya itu pengen punya temen dari luar. Dan gimana caranya saya bisa upgrade nggak hanya di kampus ini aja Asik. gitu. Jadi saya sering searching dan itu dapat kampus Merdeka. Itu ada program yang namanya Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah kebetulan saya iseng coba seleksi di situ, alhamdulillahnya keterima dan lolos ke UNP, Universitas Negeri Padang. Nah di sana saya 1 semester ketemu tuh sama banyak orang yang dari berbagai latar belakang berbeda dan univ yang berbeda, pasti kan budayanya juga berbeda tuh. Nah di situ alhamdulillahnya bisa belajar kebudayaan baru gitu. Terus setelah itu saya nggak mau berhenti di situ. Saya pengen gimana caranya bisa upgrade lebih lagi. Saya ikut ke ini kampus mengajar. Pernah dengar nggak itu? Nah itu saya ikut itu 1 semester dan kemarin barusan selesai program Sea Teacher dari Filipina. Masya Allah. Coba bahasa Filipina Mbak. Bisa nggak? Maraming salamat. Mari selamat. Apa Artinya. Kayaknya kalau nggak salah itu terima kasih kayaknya. Oh, iya kayaknya. Terima kasih. Kalau Masnya? Kalau saya tuh lebih ke internal ya Mbak. Kalau Mbak Vivi kan eksternal. Iya. Kalau saya di internal, saya tuh
dari semester 1 udah masuk HMP PGSD, sudah mengabdi sampai semester berapa ya? Semester 4. Semester 4 sampai semester 4 itu udah apa namanya, udah keluar dari PGSD. Maksudnya udah apa namanya kalau udah keluar? Dari HMP-nya kan Mas, naik ke lebih tingkat lebih tinggi lagi. Nah, di situ saya awalnya udahlah cukup. Udah semester 5 kan udah mumet-mumet Iya, ya. pasti itu. Nah, saya tuh kebetulan ikut kayak kontes Dimas Diajeng FKIP itu. Nah, kebetulan alhamdulillah juara 1. Nah, dari situ ke ketua BEM FKIP-nya itu menarik saya untuk jadi bagian dari mereka. Naiklah jadi di BEM FKIP saya itu selama 1 periode sampai semester 6 udah selesai. Kayak gitu. Imbang banget ya, kayak satunya dari luar, satunya dari dalam. Iya, sangat menjaga. Ini UNP memfasilitasi mahasiswa berprestasi dan jadinya seperti Ini. aplaus sih. UPY. Aku juga belum lapar UNP. Gak apa mbak. Hanya kita asik ngobrol nih. Iya, sampai lupa. Iya, kalau boleh tahu apa dari kayak semester 1 sampai semester 8-nya di sini kayak ada timeline-nya sendiri gitu ya, kayak semester 1 sampai berapa wajib di UNIF, terus ada kewajiban keluar atau bagaimana ya? KKN kayak gitu. Kalau kewajiban buat keluar gitu sih enggak, Mbak. Jadi tergantung dari mahasiswanya sendiri. Kalau misalkan KKN itu ada di semester 6 ke 7, jadi liburan 6 ke 7 gitu ya, Mas. Di liburan? Iya. Berarti berapa bulan? 1 bulan. Iya, betul. Oh. Jadi matkul sampai semester 7. Iya, matkul masih semester 7. Terus PLP-nya LP ada di semester kemarin. Ini sekarang ini 7. udah selesai. berapa? Selesai ini yang 6. 6. Oh, berarti timeline-nya 1 sampai semester 5-nya matkul, 6-nya PLP, terus KKN, Iya. terus setelah itu skripsi. Ya, setelah Tapi itu. Oh, semester 7 kita masih ada pembelajaran, Mbak. Oh. Terus semester 8 udah Udah. free, udah kosong. Free. Jadi di sini sudah bisa 3,5 lulusnya. Diusahakan rata-rata sih ada yang Bisa, bisa, ya. tapi ada yang mentok 4 tahun. Iya, jadi tetap bisa. Yes. Keren banget. Tapi kalau di tempat kita itu tetap itunya tuh di semester 4 awal gitu, Mbak. Itunya apa? Bukan semester 4, tahun keempat awal lulusnya. Oh, lulusnya. Nah, jadi nggak bisa Oh, tetap nggak bisa, Setengah, sama nggak ya. bisa. Dipaketin gitu ya? Iya. Oh, sama berarti. Sama kayak angkatan kita. Tapi kita Tapi bebas angkatan track. bawahnya sudah bisa. Iya, karena Iya. ada perubahan kurikulum gitu. Betul. Betul. Jadi sama ya berarti. Sama. Iya. Satu Indonesia berarti. Kayaknya serentak deh, Mbak ini. Iya. Misalnya dulu di angkatan Betul. kita nggak bisa. Sama. Tapi mulai angkatan 2022 sampai sekarang Oh, kalau dari kita bawahnya kita ya, Mas. Bawahnya kita mahal. Angkatan 23. 23. Betul sekali. Keren. Dan di UPY ini ada program gini nih. Jadi misalkan semester 6 sudah selesai kan mau masuk ke 7. Kalau 7-nya udah nggak ada matkul, itu bisa lanjut ke S2. Jadi fast track. Oh, Gitu. ada fast track sama. Betul sekali. Saya sempat ditawarin itu sama Kaprodi, tapi ternyata di angkatan saya tuh belum bisa. Gitu. Jadi bisanya Kurang angkatan bawah. Seperti itu Masih ya. memproses ya. Iya, Tapi keren sih, Masih. berkembang terus ya dari setiap angkatan. Keren. Unesa juga loh, kan berkembang juga ini. Iya dong. Masya Allah. Kita sama-sama berkembang untuk mencerdaskan generasi penerus gitu. Iya, beda sama kita ya programnya mungkin. Iya, sedikit berbeda sih. Kalau di kita dari semester 1 sampai semester 3 itu masih matkul wajib. Iya, 3 ya, 3 apa 4? 3. Sebenarnya sampai 4 4 sampai 4. Nah, kemudian di semester 5 ini ada perbedaan antara angkatanku sama angkatan bawah, angkatan 2022 ke bawah. Kalau di angkatanku, kita di semester 5 ataupun semester 6 itu dibebaskan untuk memilih mata kuliah pilihan atau ikut MBKM. Ya, seperti kampus mengajar, PNM, dan lain-lain itu. Nah, tapi kalau di angkatan 2022 ke bawah, di semester 5 ini semuanya diwajibkan untuk mengambil program di luar. Jadi bisa ikut PMM, dan kebetulan kalau PGSD Unesa itu ada kerjasama dengan beberapa univ. Jadi kita saling bertukar mahasiswa. Kemarin sudah ada di UMM, UMM, terus ada di UNY, terus yang beberapa lagi kemarin sempat ada yang di luar Jawa juga. Begitu. Jadi di program kami seperti itu. Jadi semester 5 wajib untuk keluar saat ini. Terus untuk semester 6 baru tuh kalau misalnya kalau di angkatan kita kalau semester 5 masih di univ, semester 6-nya baru keluar ambil program. Nah, ambil programnya itu kita PLP-nya ya di semester berapa?
semester 6. Semester 7 PLP. Iya, kalau kita Semester- semester 7. Kalau semester 6 kita ngapain? Kalau aku semester 6 kuliah. Aku juga. Biasa. Oh iya, soalnya Tuker. aku juga Kan sama. kita 5 keluar. Kita 5 keluar, Hmm. jadi 6 kuliah. Gitu, kuliah. Sedikit menambahkan ya Mbak Iya. Zeni, yang MBKM tadi nggak cuma kuliah aja, kita Hmm. juga bisa keluar negeri, bisa. PLP Program ada, marketing. PLP terus pertukaran juga. 5 kita masih student exchange sama. Nah, kalau student exchange ini waduh Beda-beda ini. Hmm. Ini Beda. ada. Kalau student exchange itu ada di Thailand, ada Iya. Malaysia, ada terus Terus juga Filipina. Filipina ada. Iya, Filipina aja. Kita juga masuk City Teacher. Maksudnya di PGSD kita Iya. juga Oh, ada program City Teacher. Ya Filipina sama ya. Nah, Filipina sama. juga. Oh, kamu juga City Teacher ya itu? Aku bukan. Bukan City Teacher ya, yang itu Bukan. pertukaran dari Bukan. internal. Dari Iya. internal kita ada kerjasama sama pihak dinas Hmm. di Thailand dan juga Malaysia. Di waktu PLP itu kalau saya berkesempatan di Thailand, Hmm. ngajar 2 bulan di Thailand. Masya Allah. Masya Allah. Mana itu bahasanya? 2 bulan. Swadika. Sawadika. Coba spill dulu bahasa Thailand. Dikit-dikit lah. Kenalan. Mungkin ini ya. Sawadika kita kan kenalnya nggak? Semuanya Sawadika tadi ya, Sawadika. Iya. Tapi ternyata ada nadanya teman-teman. Coba. Tapi kayak Ah, ini. manja-manja gitu ya. Gimana kalau manjanya? Gitu. Sawadika. Kalau cowok Sawadika. ada pink Kap sama Sawadika. karena kebetulan juga sama ini dari Thailand juga. Iya, sama cuma programnya berbeda. Kalau Programnya aku dari berbeda. pertukaran. Belajar. Jadi kalau aku pertukaran pelajar, jadi kayak ya kita mengikuti perkuliahan di sana selama 1 bulan. Iya. Kalau ini kan PLP untuk mengajar di sana. pertukarannya itu ISMA atau bukan? Bukan di ISMA, Oh, tapi yang dari kampus. kebetulan Unif Oh. dapat pendanaan dari LPDP Iya. untuk mengadakan pertukaran mobility, international mobility. Keren Iya, sekali. jadi terus di situ ada tuh namanya UGMA. Jadi mirip-mirip ISMA, tapi itu punya UNESA. Gitu. Keren sekali Indonesia teman-teman. Ya, UPY juga keren. Supaya keren, Unesa lebih keren. Penonton. Kalau UPY lebih keren. Sama-sama belajar ya. Kita kan kerja sama-sama berkembang bersama. Kalau mbaknya ini juga ikut MBKM juga atau enggak? Ikut Ikut semua ya? Mm-mm. Dua-duanya, Mbak? Yang Masya Allah. dari pemerintah itu? KM aku Iya. juga KM. Oh, ini angkatan berapa nih, Mbak? Angkatan 6. Oh, saya angkatan 7. Angkatan. Angkatan terakhir nggak sih 7 atau ada 8 Enggak, ya? masih ada angkatan 8. Angkatan 8 terakhir ya. Iya. Kalau aku MBKM-nya sebenarnya programnya dari PKM Oh iya, atau PKM. Nah, tahu. PKM itu pada awalnya dari dulu kan nggak ada tuh konversi. Iya. Nah, tapi kebetulan di tahunku Hmm. di semester 5 itu bisa dikonversi ke MBKM riset. Oh. Jadi akhirnya kita ikutnya ke MBKM riset. Iya. 20 SKS Mbak atau Iya. Iya, jadi 20 SKS juga. Jadi ada beberapa nama matkulnya namanya penelitian. Iya. Nah, di situ jadi totalnya tetap 20. Kalau di sini juga dikonversi Iya, semuanya. 20 20. SKS. Keren. Berarti di semester 5 kita mumet matkul. Betul. Kalau mbaknya itu mumet ke Keluar. apa namanya? Keluar ya? Iya, Nah, harus kan, Mbak? mencari univ lainnya. Itu berarti Yang lebih kerjasama. lebih mumet yang mana ini? Sama-sama. Sama-sama. Sama. Oke. Ini kan udah bicarain akademik ya. Iya. Nah, kalau kita bicarain non akademik Boleh, boleh, boleh. Kalau misalnya di sini tuh organisasinya ada apa aja, apa ada UKM jurusan atau bagaimana mungkin yang atau unggulannya di sini bisa diceritakan nih ke kita biar kita bisa belajar. UKM ya Mbak. Di sini ada banyak yang masuk UKM. Banyak UKM. Betul sekali. Kalau saya sendiri ikut UKM musik dan juga UKM komi. Jadi komunitas mahasiswa Komi. Islam gitu. Oh, masya Allah, tabarakallah. Gitu. Sampai selesai. Langsungnya ikut apa? Kalau saya itu kemarin sempat ikut UKM futsal, Mm-mm. terus saya itu HMP PGSD terus dan Iya. tapi udah sih Mbak itu. Dan untuk UKM-nya itu yang pertama ada UKM badminton, terus futsal dan sepak bola, terus selanjutnya ada kompekalis, terus ada racana, terus Apa ya Kak ada Racana, Komisari apa itu tadi? Oh, kompikalis. Kompikalis. Itu apa ya? itu tuh kayak ini loh Mbak, Nulis. menulis karya ilmiah. Oh, iya. Keren. Ada UKM-nya. Ada. Ada musik, ada UKM padus juga, Wih. Teater. teater ada juga. Lagi ya? Banyak sih. Banyak banget ya. Iya. Kalau di desa sendiri juga banyak Mbak. Coba Mbak Iya. boleh di-spill nggak? Ada. Apa aja UKM? Kalau misalnya UKM Unif sih banyak banget ya pasti. Iya. Mesti. Tapi kalau dari jurusan sendiri kita juga ada UKM. Oh, ada sendiri, Oh. PGSD. Betul, iya. Dulu bisa disebutkan Mbak apa aja? Oke. Ayo, Mbak. Mandarin.
Kamera. Itu juga salah satu Editor aman? Aman, Oke. aman aja, Mak, aman aja. Aman, oke. Kalau UKM di BGS ini kan terbagi-bagi. Ada Oh, iya. UKM yang bahasa, ada kok UKM olahraga, ada UKM seni. Terus yang terbaru ini ada ini coding. Iya, betul, rencananya. betul, betul. Rencananya. Ini juga dibahas sama dosen-dosen di luar ya tadi ya mengenai coding. Ya. Nah kalau bahasa sendiri kita ada UKM Chinese Club ada, Chinese Club ada, terus bahasa Inggris juga ada. Terus selain itu untuk yang seni itu tari tradisional pasti ada ya, Iya, tari tradisional ada. semuanya kayak ada tari tradisional. Terus MC kemarin juga ada, Iya, public MC ini ya public speaking. Ini ada dua sebagai bahasa Indonesia sama bahasa Jawa. Ya terus juga apa lagi ya? Terus satunya singkat seperti apa? Aku coding wis. Coding ya itu Sebut. sih. Sisanya olahraga mungkin kurang lebih sama. Iya, Basket, volley, futsal. Iya. Tapi ini ada satu sih yang bikin aku penasaran. Kalau di kampus kita kan bisa join organisasi kan semester 2 ya, semester 2 ya, bisa hima. Hima. Oh, Hima, Kalau HMP. ini tadi katanya dari semester 1 itu gimana sih? Nah, kalau saya Caranya itu bagaimana sih? ini, Pak, sebenarnya saya tuh dari awal ospek itu benar-benar enggak yang tertarik sama organisasi. Terus kenapa kok bisa masuk di semester 1 tuh kenapa? Nah, itu tuh kemarin kebetulan ada salah satu anggota yang mungkin apa ya, sudah lulus karena dia udah angkatan tua. Jadi dimasukkanlah saya gitu, Mbak. Dan di situ nanti ada seleksinya, Mbak. Ya, ada wawancara sama ketua HMP-nya sama wakilnya gitu. Makanya saya bisa masuk Dari semester 1 loh. Nyalinya semester 1 langsung masuk hima loh. Gila. Muda ya Mas. Iya, makanya. Pengalamannya luar biasa berarti ini. Ini kan baru internal, Mbak. Kalau Mbak-mbak semua ini kan Loh, kita kan eksternal semua. ada dua berarti Kan kamu dimulai dari lebih- internal. kamu berarti lebih menguasai di internalnya. Asik. Jadi dari luar dan dalam kan harus imbang ya. Iya. Nah, boleh sebar dari luar aja. Nanti nilai-nilai dari internalnya akan hilang. Betul. Oke, gitu. Terus kalau ya terakhir ya. Untuk yang kunjungan dari UPY ke UNESA itu dari Hima juga atau bagaimana? Kalau kita lebih ke Satu ini ya, angkatan sih, Mbak. KKL ya. Iya. Oh, semester Waktu itu kita semester 5 ya Mas. Iya, semester Iya, 5, semester semester 5. Itu kunjungan ke UNESA saja sampai Enggak. kembali. Ada beberapa ke UNESA, semua mana Mas? UNES. UNES. Terus sempat ke SD apa masih namanya? Di Muhammadiyah mana ya? di Surabaya. Surabaya. lab school juga ya. Tapi Iya, kalau iya. bisa. Itu satu angkatan ke SD. Satu angkatan. Satu angkatan. Tapi dibagi kan ya, ada yang ke lab school, ada yang ke jadi UNESA satu gitu ya. semua. Satu langsung. Luar biasa. Itu jadi satu. Heeh. Dan waktu itu sempat juga piknik ke Bromo gitu. Oh iya. Dan itu kita kebetulan jatahnya dapat Bro. sampai ke Jawa Timur aja, Mbak. Maksudnya Oh, ke daerah Bro. Surabaya. Makanya kita ngambil yang ke Bromo. tuh. Kemarin waktu mampir ke UNESA kok nggak ngajak kita mampir juga ya ke Bro? Nah, itu Mbaknya kemana ya? Tuh, Iya. gimana sih? Padahal Nggak Ada. lihat ini. Padahal kita bertahun-tahun selalu nyambut mereka ya. Harusnya Mbak, ayo Mbak ke Bromo gitu dong. Enggak. Aduh, aduh. Aduh. Kalau nih, jadi nanti mungkin UNESA kerjasamanya bisa, diajak iya, ya. UNESA diajak. Oh, gitu. siap. Bu Bisa di- Putri. Bu Bu Putri. Putri. Jadi, Gimana ya Bu Putri ya? Mbak, saya sempat ini tertarik sama Chinese Club. Oh, Nah, Oke. itu apa itu Mbak? kebetulan ini salah satu Ya. pengurusnya. Oke, bisa dijelasin ini, Mbak. Bahasanya banyak sekali ya berarti Mbaknya. Waduh. Untuk Chinese Club ini awalnya itu sebenarnya nggak ada. Baru tahun 2023 akhir menuju 2024. Ini awalnya itu karena ada salah satu dosen kita itu dari Medan, ya dari Medan yang kebetulan S2-nya itu ada di Taiwan. Yang mengajar di BGS di Unesa. Terus waktu itu di tahun 2023 ini ada summer camp kerjasama sama NCUA Di ya, Taiwan. nasional di Taiwan, di Taiwan National Changhua University of Education. Kita ada kerjasama di sana, alhamdulillah aku juga ikut ke sana ke Taiwan 1 minggu, ada pelajaran untuk ya belajar budaya di Taiwan seperti apa, terus mereka juga belajar budaya kita seperti apa. Nah habis pulang dari situ, oh ternyata
ini kayaknya bisa nih kita bikin klub Chinese Akhirnya Club. lanjut gitu. Lanjut, alhamdulillah lanjut sampai sekarang, dan kita biasanya mengundang mahasiswa-mahasiswa dari BIPA. Dari BIPA ini dari native speaker dari speakernya Chinese juga. atau Taiwan datang untuk ngajar setiap hari Jumat. Dulu kalau aku Iya. setiap hari Jumat. Terus selain itu kita juga ada pengurusnya dari teman-teman luar prodi, nggak cuma PGSD aja. Oh, gitu. Jadi jurusan Mandarin itu juga ada. Jurusan Mandarin. Jadi mereka itu memang passionnya mereka di situ, Iya. dan ketambahan kita yang mewadahi, Iya, betul. akhirnya terjadi seperti itu. Dan kebetulan juga dari Pak Riki namanya dosen kita, Pak Riki. Halo Pak Riki. Dari Pak Riki juga biasanya mengajak teman-teman dari klubnya Pak Riki yang sudah dari sekolah-sekolah. yang sudah pro ya dengan bahasanya. Kalau saya apalah, iya, Jangan merendah toh Mbak. tahulah. Tidak boleh merendah seperti itu. Tahulah saya itu biasanya membantu untuk mengajar. Jadi gantian mengajarnya, jadi native-nya ada, dari yang sudah biasa berbicara juga ada. Seperti itu sih. Barangkali kalau kemarin cuma mengundang luar prodi, barangkali besok kita bisa ngundang UPY juga. Iya dong. Masuk ke Chinese Club dong. Bisa daftar Siapa aku. tahu Iya. habis ini ada bahasa Filipina Tagalog. Iya, nanti bisa Tagalog ngundang Club. juga. Ide bagus ini. Nah, iya sih. Ayo buka orprodi. Iya, undang Agendakan. undang PGSD, Kode. UPY. Studi banding antara HMP-nya. Iya, Gitu. kode lagi. Banyak ya kodenya ini. Iya, banyak banget ini kodenya. Kode-kode. Ini obrolan singkat tapi dapat banyak agenda nih. Betul sekali. Ngalir aja dari tadi ngomong. Nyambung banget, nyambung Sampai Iya. nanti berbobot ya. Iya Waduh. sih. keren. Mungkin sudah sampai di penghujung. Oke. Ya. Oh nih. Tunggu ini untuk menutup. Oh, Untuk menutup. Kan mbaknya kan Mbak Zeni sama Mbak Christine kan udah maksudnya udah lulus kemarin ya. Betul. Coba dong bisa kasih semangat buat mahasiswa yang masih semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 7 dan seterusnya untuk mereka, ayolah semangat kuliahnya, jangan malas-malasan. Coba bisa kasih semangatnya dari Mbak Zeni atau Mbak Zeni dulu, dari Mbak. Mbak boleh. Sama dulu dong. Gantian Di depan dong. Aduh. Ini perlu berpikir dulu nih. Oke, 1 sampai 5 ya. Sebenarnya gini ya teman-teman ya. Kalian kan kuliah itu kan pasti, kalau tadi kan jurusannya mungkin dialihkan dari orang tua. Oh kamu PGSD aja, oh kamu ini aja. Tapi kalau kemauan kan pasti dari diri kalian sendiri ada ya teman-teman, kuliah gitu ya. Ada kan? Ada kan? Ada. Ada kan? Ada. Ada. Nah, dari situ kalau bisa masuk aja teman-teman. Udah masuk aja. Pelajarannya apa didengarkan. Ada tugas dikerjakan. Udah gitu aja. Pasti ilmunya tuh didapatkan nggak cuma dalam akademiknya aja teman-teman. Pola pikir tuh juga ada. Pola pikir pasti didapatkan dimanapun kalian berada, itu pasti ada. Dan juga pastinya ya teman-teman, kalau kalian sudah mengerjakan, sudah hadir tepat waktu, nilai pasti aman. Pasti aman. Apalagi attitude ya teman-teman, attitude dijaga. Terus mungkin yang kerasa semester 7-8 ya. Mulai skripsi 7-8 kan ya? Sama Iya, ya? betul. 7-8. Nah, ini teman-teman, aku juga merasakan kemarin. Skripsi itu dikerjakan. Jangan Dikerjakan. dipikir. Kalau dipikir tidak selesai, dicicil Betul. sekali. 1 paragraf, nanti malam 1 paragraf, dicicil. Iya. Karena kayak kita kemarin itu, kita di awal agak tentang-tentang. Ya. Kayaknya sampai akhir deh. Terus waktu mendekati teman-teman udah sentuh, waduh, Oh, mau nih. aku belum. Nah itu jadinya kayak gitu. Kalau bisa kalian dari awal cicil aja teman-teman, cicil aja. Pokoknya sebisa mungkin kalian harus ya belajar sedikit demi sedikit. Belajar semangat teman-teman. Yuk, Mbak Zeni kata-katanya. Kata-katanya. PNS ditutup nggak sih? Jadi menurut aku ya mungkin bukan ujangan sih ya, tapi mungkin berdasarkan pengalaman aja sih. 4 tahun itu sebenarnya bukan waktu yang lama loh teman-teman. 4 tahun itu waktu yang sebenarnya itu singkat banget untuk memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Apalagi tadi kita udah sharing session tentang program-program yang ada, baik dari internal maupun dari pemerintah maupun dari eksternal. Itu banyak sekali kesempatan yang dicari, dan mulailah itu dari sekarang. Meskipun dari semester 1 pun coba aja dulu, jalani Coba. aja semua. Dan karena
4 tahun itu memang waktu kalian untuk mencoba semuanya. Gagal, berhasil, coba aja semuanya dan tetap semangat. Meskipun ya Semangat juga ya yang skripsi, Iya, Mbak. yang Semangat. kuliah. Siap. Siap, Mbak. Waduh. nanti semoga kita bisa bertemu bersama, Amin. bisa ketemu bersama, belum lagi bisa meraih tujuan kita sebagai guru. Oh, itu tujuan utama. Betul. Udah ini? Belum. Bentar, Mbak. Oh, iya. Ada lagi. Menarik nih. Siapa lagi? Aku kalau nengok bahasa Surabaya itu kayak apa ya, seru gitu. Oh, iya. Nah, coba nanti Closingnya pakai Surabaya. pakai bahasa Surabaya. Apa ya? Nah, itu. Ayo, Mbak. Nah, kebetulan ya teman-teman kita bukan Kita bukan orang Surabaya. Kita bukan Malang. Oh. Tapi nggak apa-apa sih karena Nggak kita apa-apa sudah sih. 4 tahun di Surabaya. Nah, iya kan katanya tadi ada pembahasan kalau walaupun orang dari luar Jawa harus bisa bahasa. Jawa. Kapan ya Kak bahasnya tadi? Oh, Kayaknya nggak ada ada. deh, kayaknya nggak ada. Kayak tadi, ya. Mungkin pronounce-nya maaf ya teman-teman arek-arek Surabaya. Nah, Kurangnya deh. Nggih, semua penting nggih. PNS Pojok Ngobrol Santai pamit Pamit diseret.